Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhal hadirun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita sebagai manusia biasanya akan merasakan bahwa sesuatu yang kita miliki ternyata begitu berharga dan begitu bermakna ketika sesuatu itu sudah hilang dari genggaman kita. Kita akan sadar bahwa ternyata jantung yang ada dalam tubuh kita ini begitu berharga dan begitu bermakna ketika sudah ada vonis dokter bahwa kita harus melakukan atau memasang cincin jantung. Barulah kita sadar ternyata yang Allah tanamkan dalam diri kita itu, jantung itu begitu berharga dan begitu bermakna. Tapi ketika itu masih normal-normal saja, umumnya kita tak pernah merasakan itu. Maka wajar kalau Rasulullah pernah mengingatkan kita, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang lapang. Untuk itu jamaah yang Allah muliakan, mengawali khutbah ini khatib mengajak kepada kita semua, mari kita gunakan, manfaatkan kenikmatan, terutama kenikmatan sehat, nikmatan hidup dan nikmat waktu yang lapang yang Allah berikan kepada kita ini untuk sebaik-baiknya. Kita isi dengan meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas takwa dan memperbanyak amal soleh, sehingga semakin bertambah umur atau usia kita, kita semakin baik, semakin soleh. Dan ketika Allah wafatkan kita, ketika Allah matikan kita, kita sedang berada dalam puncak keimanan, puncak ketakwaan dan puncak kesolehan. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita sudah berada di penghujung Ramadan tahun ini. Terkait dengan ini maka tadi khatib kutipkan satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka terkait dengan dua ayat ini, tema kita adalah tentang follow up atau tinjak lanjut dari ibadah Ramadan kita ini. Jamaah yang Allah muliakan, ayat 7 dan 8 surat Al-Insyirah kalau kita lihat di berbagai tafsir, misalnya tafsir Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir, penafsirannya hampir senada bahwa melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menghimbau kita, jangan ada seorang mukmin, seorang muslim itu yang berhenti
dalam melakukan aktivitas selama kehidupan ini masih ada dalam dirinya, baik itu aktivitas keduniaan maupun aktivitas ibadah. Itulah makanya faiza faraqta fansab, apabila telah selesai melakukan satu kegiatan, satu perbuatan, satu ibadah, satu tugas, fansab, maka bersiap-siaplah, bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan tugas, ibadah dan kerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hendaklah semua aktivitas itu kemudian kita gantungkan, kita harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita sudah di penghujung tadi. Maka yang kita fahami bahwa Ramadan ini tidak berdiri sendiri. Ramadan ini selalu terkait dengan bulan sebelum dan sesudahnya. Maka kita tidak akan mungkin disebut orang yang soleh, orang yang taat, orang yang berhasil ketika kita maksimal di Ramadan tapi kemudian menurun di bulan-bulan berikutnya. Maka jamaah yang Allah muliakan, dari sekian banyak nama Ramadan, maka Ramadan disebut juga dengan syahrut tarbiyah. Di samping memang syahrul syam, syahrul jihad dan seterusnya, maka nama lain itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan diklat, bulan pendidikan dan latihan yang memang sengaja Allah hadirkan untuk kita. Selama sebulan Allah berikan kurikulumnya, puasa, qiyamul lail dan seterusnya. Semua itu adalah dalam rangka agar kita menjadi orang yang lebih baik tentunya setelah kita mendapatkan pendidikan dan latihan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah Jumat yang Allah muliakan, kehebatan kita sebagai seorang yang dididik oleh Allah bukan saja hanya ada selama sebulan ini tentunya, tapi bagaimana keberlanjutan dari ibadah yang sebulan ini kita tekun melaksanakannya. Mulai dari 1 Syawal nanti, itulah sebenarnya uji coba apakah ibadah, pendidikan, latihan yang Allah berikan selama sebulan lalu ini sukses ataupun tidak. Jamaah yang Allah muliakan, maka dari itu ada beberapa hal tentu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa menjaga amal ibadah, dan yang kedua adalah bisa menjaga spiritualitas setelah Ramadan ini berakhir. Yang pertama tadi adalah kita menjaga amal ibadah selama Ramadan ini, terus kita lakukan setelah Ramadan selesai meninggalkan kita. Inilah yang disebut dengan istiqomah atau keberlanjutan. Apa saja misalnya, jamaah yang Allah muliakan? Sama-sama kita fahami bahwa selama Ramadan kita berpuasa, dan selama berpuasa kita itu menjadi orang yang kita rasakan itu tertib. Kita mengurangi atau tak berani banyak-banyak cerita-cerita yang tak bermanfaat. Ketika berpuasa kita sangat sedikit kali mungkin kita menggibah, yang mungkin selama ini sering kita menggibah, menceritakan orang. Maka begitu selesai Ramadan, ini harus kita terus jaga ini. Jangan pula mentang-mentang kita tak puasa lagi, maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin selama ini kita lakukan, karena selesai puasa kemudian kembali lagi seperti sedia kala. Jamaah yang Allah muliakan, ini keberlanjutan yang pertama yang harus kita teruskan. Karena keimanan tidak cukup hanya keimanan itu. Rasul sebutkan bahwa qul amantu billah, kemudian kata Rasul tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah itulah yang disebut dengan continue, keberlanjutan dari ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah yang Allah muliakan, selama sebulan kita rajin dan tekun melaksanakan ibadah puasa. Maka uji coba untuk keberlanjutan itu, fansab tadi itu, wa ila rabbika farghab tadi, adalah kita harus bisa, jangan lengah. Rasul mengajarkan agar kita melanjutkan puasa di bulan Syawal yang 6 hari. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, kata Rasul, summa atbahu sitta min Syawal kasaumid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, maka orang tersebut diibaratkan seperti puasa selama setahun penuh. Ini keberlanjutan kedua.
yang harus kita kerjakan, karena banyak di antara kita saat bulan Syawal sibuk silaturahim ke sana kemari, akhirnya ada di situ anjuran Rasul untuk melaksanakan ibadah puasa Syawal kita tinggalkan. Kita seolah-olah tidak pernah dididik dengan puasa yang sebulan. Kita enggan, kita malas, beranggapan bahwa itu sunat. Kita beranggapan bahwa sunat itu kalau dikerjakan ya berpahala, kalau ditinggalkan tak apa-apa. Padahal di ibadah, dalam ibadah sunat itu ketika kita kerjakan kita berpahala, dan ketika kita tinggalkan maka kita rugi karena tidak mendapatkan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan. Lalu yang berikutnya yang harus kita jaga istiqomah atau keberlanjutan itu adalah selama Ramadan kita rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak di antara kita dalam satu bulan itu memiliki target-target. Ada yang sekali khatam, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali khatam selama Ramadan. Tapi kebanyakan umumnya begitu Idul Fitri, Al-Quran yang selama ini dibaca pun dimasukkan dalam lemari. Padahal Al-Quran yang kita baca ini haruslah punya juga target di luar Ramadan. Kebiasaan selama Ramadan itu dalam hal membaca Al-Quran harus kita teruskan. Bukan banyaknya, bukan. Tapi bagaimana kita bisa istiqomah. Kita punya target misalnya hanya 1 ain, tapi sepanjang hidup kita setiap hari jangan pernah luput tanpa membaca Al-Quran. Itulah yang disebut dengan istiqomah itu. Kemudian ketika membaca Al-Quran tentunya kita juga mencermati, mentadabburi apa-apa yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, yang berikutnya adalah bahwa selama Ramadan kita sangat rajin melaksanakan tarawih dan witir atau yang disebut dengan qiyamul lail. Maka begitu selesai Ramadan jemaah yang Allah muliakan, kebiasaan qiyamul Ramadan ini, sholat tarawih dan witir ini yang disebut dengan qiyamul lail kalau di luar Ramadan atau tahajud, maka jangan kita tinggalkan. Karena kebanyakan kita selesai Ramadan, begitu masuk malam 1 Syawal, kita sibuk persiapan besok hari raya, sehingga pada malam 1 Syawal itu kita lengah, kita lewatkan sholat malam begitu saja. Padahal kita baru saja, istilahnya baru saja diwisuda oleh Allah di selesainya dengan Ramadan itu. Tapi di awal pertama kita sudah lupa, tidak melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah pernah berpesan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian itu senantiasa melaksanakan qiyamul lail, kata Rasul, fa innahu da'bau as-salihina alaikum. Karena qiyamul lail itu, kata Rasul, adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum-sebelum kamu. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, itu beberapa tentunya yang bisa kita tindak lanjuti. Karena ukuran dari keberhasilan kita itu bukan selama kita dilatih ini. Hebatnya seorang atlet itu bukan pada masa latihan, tapi hebatnya seorang atlet itu adalah pada masa dia bertanding di atas ring. Kalau latihannya handal itu masih biasa, latihannya itu hebat, bisa mengalahkan yang lain, disiplin dan seterusnya, namanya latihan, maka itu sesuatu yang biasa. Tapi kehebatan seorang atlet, kehebatan seorang pelajar yang keluar dari sekolah, yang keluar dari kampus, yang keluar dari madrasah Ramadan adalah bagaimana ketika mulai bertanding dalam arena pertandingan yang sebenarnya. Kalau dia atlet tadi adalah di lapangan, di ring tinju misalnya. Tapi kalau kita mulai 1 Syawal itulah pembuktian apakah kita itu sukses atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan yang sebulan ini telah kita laksanakan. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, itu beberapa hal tentunya yang bisa kita cermati, bisa kita istiqomahkan. Karena amal ibadah yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal ibadah, walaupun sedikit, tapi dia dikerjakan secara istiqomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, tentunya setelah tadi kita bincang tentang keberlanjutan ibadah, tentang istiqomah dari ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, maka yang namanya bulan pendidikan, yang namanya kita sudah dididik dan dilatih oleh Allah, maka harus ada dampak atau efeknya. Yang pertama secara sederhana yang bisa kita lihat adalah bahwa selama Ramadan kita rajin sekali ke masjid, maka hendaklah ini juga terbiasa kita ke masjid setelah selesai Ramadan. Selama Ramadan kita sangat disiplin, terutama misalnya tentang waktu sholat, waktu sahur, waktu berbuka. Sebulan kita dididik untuk menjadi orang yang disiplin, maka hendaklah itu berefek dalam kehidupan kita, baik di dunia kerja ataupun di dunia yang lainnya. Jamaah Jumat yang Allah muliakan. Lalu yang berikutnya bahwa ketika Ramadan kita sangat sabar sekali. Kita dididik sabar. Ketika ada orang marah-marah, ketika ada orang yang mencaci, mungkin kita tidak menjawabnya, tidak meladeninya. Maka hendaklah ini juga berefek dan berlanjut setelah Ramadan. Kita menjadi pribadi yang sabar. Ketika Ramadan kita sangat taat. Tak berani pun kita, walaupun kurang 1 menit sebelum berbuka kita sudah mencicipi makanan. Kita menjadi orang yang taat ketika sangat dahaga, sangat lapar. Ketika kita di rumah, tak ada orang siapapun, ada makanan di rumah, tapi kita tidak mau memakannya, kita tidak mau meminumnya. Kenapa? Karena kita taat. Karena kita taat kepada Allah, kita percaya bahwa Allah menyaksikan kita. Maka kebiasaan ini juga hendaklah berlanjut dalam kehidupan kita. Kita disiplin, kita taat, walaupun tak ada manusia lain yang melihat, namun kita sadar bahwa Allah pasti melihat perbuatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.